Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang materi riba. Kita mulai dari pengertian riba. Secara bahasa, riba dari kata az-ziyadah yang berarti bertambah. Sementara secara istilah, riba adalah tambahan atau adanya tambahan pembayaran pada harta pokok yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad yang dilakukan secara batil. Kemudian berikutnya adalah hukum riba. Para ulama sepakat bahwa hukum riba ini adalah haram, bahkan termasuk dalam salah satu daripada dosa besar. Adapun dasar daripada larangan riba ini adalah yang pertama dari dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Berikutnya dasar larangan riba dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam riba. Jadi riba ini menurut para ulama jumlahnya berbeda-beda. Akan tetapi dari keseluruhan pendapat secara garis besar, riba ini dapat dibagi dalam 4 macam. Yaitu ada riba fadl, ada riba qard, ada riba nasi'ah, dan ribayat. Baiklah kita bahas satu persatu dari macam-macam riba ini. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl yaitu tukar menukar dua barang ribawi. Dua barang ribawi ini maksudnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, diantaranya adalah emas, perak, dan makanan pokok. Jadi tukar menukar yang mengandung riba fadl ini hanya terjadi pada barang-barang ribawi tersebut. Jadi riba fadl adalah tukar menukar dua barang ribawi yang sejenis atau sama jenisnya namun dengan takaran atau jumlah yang berbeda. Artinya ketika terjadi tukar menukar, pada salah satunya ada tambahan sehingga takarannya tidak sama padahal jenisnya sama. Contohnya misalnya seseorang tukar menukar beras dengan beras. Jadi ada orang yang menukar beras kepada orang lain dengan beras juga. Namun beratnya berbeda. Yang satu berasnya 1 kilogram tapi ditukar dengan beras yang beratnya 2 kilogram. Maka ada selisih 1 kilogram di sini. Inilah yang kemudian menjadi riba fadl.
Bagaimana agar kita tidak terjebak pada riba jika kita menginginkan beras lain yang barangkali kualitasnya beda? Maka caranya kita bisa menjual barang tersebut, kemudian uangnya kita belikan terhadap beras yang kita inginkan tadi. Maka dengan demikian kita bisa mendapatkan beras yang diinginkan tanpa jatuh pada hukum riba. Kemudian yang kedua yaitu riba qard. Riba qard adalah pemberian utang dengan syarat orang yang berutang harus memberikan tambahan dari utang pokok pada saat membayar. Dan tambahan ini dipersyaratkan di awal transaksi. Contohnya misalnya, Subarkah meminjamkan uang 50.000 kepada Rian. Dan Subarkah mempersyaratkan kepada Rian nanti ketika harus membayar jumlahnya adalah 55.000. Jadi ada tambahan 5.000 yang dipersyaratkan di awal. Maka 5.000 ini adalah riba qard. Praktek riba seperti ini saat ini masih banyak sekali kita temukan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pinjaman pokok atau utang karena adanya penangguhan pembayaran. Atau orang yang berutang itu tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Sehingga dia meminta tambahan waktu, namun orang yang memberi utang mengizinkan tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran pada pokok pinjaman. Maka adanya tambahan ini menjadi riba nasi'ah. Semakin lama dia membayar, semakin panjang tempo yang diberikan, maka semakin bertambah lagi utang yang harus dibayarkan. Ini disebut dengan riba nasi'ah. Contohnya misalnya seseorang berutang 1 juta, dia berjanji akan membayarnya selama 1 bulan. Ketika sampai 1 bulan dan ia tidak bisa membayar, maka waktu pembayaran ditambah bulan depan. Namun dia harus membayar tidak lagi 1 juta tapi menjadi 1.100.000. Sehingga setiap ada tambahan 1 bulan misalnya, maka akan bertambah lagi 100.000. Semakin lama temponya, maka semakin bertambah pula pembayar utangnya. Ini termasuk dalam jenis riba nasi'ah. Yang terakhir, yaitu yang keempat adalah ribayat. Ribayat adalah jual beli atau tukar menukar barang ribawi. Tadi kita sudah bahas barang ribawi itu antara lain emas, perak, dan makanan pokok. Jadi jual beli tukar menukar barang ribawi yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya. Artinya antara penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad sebelum adanya serah terima barang. Sehingga dikhawatirkan ada selisih dari kedua barang tersebut di kemudian hari. Misalnya, Pak Ahmad hendak membeli beras milik Pak Hasan dengan standar 1 kilogram beras untuk 4 kilogram jagung. Standar ini dibangun karena kebetulan harga beras pada saat itu misalnya Rp10.000 per kilogram. Sementara jagung harganya Rp2.500 per kilogram. Ketika keduanya sudah sama-sama sepakat, kemudian Pak Ahmad menerima beras milik Pak Ahmad dan ternyata Pak Hasan tidak menyerahkan jagung yang dimilikinya pada majelis akad atau pada saat transaksi tersebut. Maka transaksi inilah yang kemudian disebut dengan riba aliyat disebabkan adanya kemungkinan harga 1 kilogram beras tersebut di kemudian hari berbeda dengan harga 4 kilogram jagung. Oleh karena itu, sebaiknya jika terjadi tukar-menukar seperti ini, maka diserahkan secara kontan. Tidak di waktu kemudian. Sehingga tidak ada kekhawatiran adanya selisih dari kedua harga barang tersebut. Demikian penjelasan tentang riba dan macam-macam riba. Semoga bermanfaat dan semoga kita dihindari dari memakan barang riba tersebut.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.